Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Sekarang pada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Setelah kita jelaskan matan yang disebutkan oleh al-musannif al-matin rahimahullah, qala syarih rahimahullah fi syarhihi babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid, ya. Bab tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah, hadza bima'na huma bima'nan wahid wa huwa min babi athil mutaradifain. Kata beliau keduanya, yakni kata tauhid dan kata syahada alla ilaha illallah, ini dua hal yang sama. Fa huwa min bab athil mutaradifain. Mutaradifain. Ini atof ma'tufnya ini bentuknya apa? Bentuknya mengatofkan dua hal yang muradif, yang mutaradif, dua hal yang sama. Ya, dua hal yang sama. Baik. Sudah ya. Dan tentu saja ketika dikatakan mengatofkan mutaradifain, ini bukan bermakna apa sama dari seluruh sisi ya. Sama dari seluruh sisi, tidak mesti gitu. Karena tauhid dan syahadah la ilaha illallah fi nafsil amr itu dua hal yang berbeda, di mana tauhid lebih umum dibandingkan syahadah la ilaha illallah, kan begitu. Ya. Bisa aja seorang mengatakan bahwa syahadah la ilaha illallah ini mimbab atfil khas alal am. Mimbab atfil khas alal am, di mana tauhid lebih umum, ya. Sementara syahadah la ilaha illallah lebih khusus. Bisa aja seperti itu. Tapi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang beliau maksudkan dengan tauhid di sini adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadinya atof mutaradifain. Ya. Seandainya tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid dengan ketiga bentuknya, ketiga jenisnya, yakni bermakna umum tauhid, ya, maka atofnya mimbab atful khas alal am. Taib. Dan juga sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa ini juga bisa masuk dalam, bisa juga dikatakan sebagai atfu tafsir, mengatofkan dua hal yang sama, tapi kata yang kedua menafsirkan kata yang pertama. Ini atof tafsir. Jelas ya. Jadi bentuk yang mutaradifain betul, tapi korelasinya, hubungan antara keduanya bukan sekedar mutaradif, tapi kata yang ma'tuf itu menafsirkan ma'tuf alaih. Menafsirkan ma'tuf alaih. Sehingga makna tauhid maknanya adalah ya syahadah la ilaha illallah. Wa hadhil mas'alatu akbarul masaili wa ahammuha kama qala al-musannifu rahimahullah. Permasalahan ini permasalahan terkait dengan apa penafsiran tauhid dan penafsiran syahadah la ilaha illallah, ini adalah masalah terbesar dan terpenting sebagaimana yang dikatakan oleh al-musannif rahimahullah. Ya. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh musannif. Ya. Yang dimaksud di sini oleh Syekh adalah ucapan al-matin, ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di Masail. Ya, bisa dilihat di situ fihi masail, fihi akbarul masaili wa ahammuha. Nah, wa hiya tafsirut tauhidi wa tafsirus syahadah. Nah, kata Syekh rahimahullah dalam di awal masail, padanya, yakni pada bab ini terdapat permasalahan terbesar dan terpenting, yaitu tafsir tauhid dan syahadah la ilaha, dan tafsir syahadah la ilaha illallah. Ini maksud dari As-Sa'di rahimahullah pada ucapannya kama qala al-musannif. Yani bukan di matan, bukan di penyebutan dalil-dalil, tapi di masailnya. Di situ ucapannya beliau. Dan jelas ya bahwa ini adalah masalah terbesar karena ya sudah berlalu apa fadailut tauhid, wujud tauhid, ya, dan seterusnya yang telah berlalu di bab-bab sebelumnya, maka bila syak ya, tidak dilakukan bahwa penafsiran tauhid
dan syahadah la ilaha ini perkara yang terpenting dan terbesar. Mungkin ada yang bertanya gitu. Apa korelasi bab ini dengan bab sebelumnya? Saya lupa apa kita sudah bahas ini korelasi bab ini dengan bab sebelumnya. Nah, kayaknya kemarin kita nggak sempat sebut ya korelasinya. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa hikmah Syekh rahimahullah meletakkan bab tafsir tauhid di sini? Ini kan berarti mau menjelaskan apa tauhid, ya kan? Apa tafsirannya, apa definisinya, gitu ya? Dalam tanda kutip tauhid di sini tauhid uluhiyah yang beliau maksudkan. Ya, apa itu la ilaha illallah? Apa tafsirannya? Mungkin ada yang bertanya, bukannya ini agak terlambat? Di awal sudah disebutkan wajibnya tauhid, kan begitu ya? Wajibnya tauhid. Terus diiringi dengan 2 dalil tentang keutamaan tauhid. Ya, setelah itu tentang takut dari kebalikannya syirik. Setelah itu dakwah kepada tauhid. Kok di sini baru dijelaskan tauhid itu apa? Jelas ya? Tauhid ini apa? Ya, jadi ini kayak menyebutkan apa fadailnya dulu baru disebutkan takrifnya, definisinya atau penjelasannya. Normalnya kalau orang menjelaskan sesuatu, normalnya kan dijelaskan dulu hakikatus syai, apa hakikatnya sesuatu itu. Takrifnya, definisinya, ya, apa yang terkait dengannya kan begitu. Setelah itu baru disebutkan apa keutamaannya, apa ancamannya kalau ditinggalkan, kan begitu. Nah, cuman di sini Syekh Muhammad Ibn Wahab, tertib beliau agak unik. Beliau taruh tafsir tauhid di bab keberapa ini? Bab kelima, keenam. Iya, jelas ya. Di awal beliau sudah jelaskan wajibnya tauhid. Kemudian setelah itu 2 bab tentang keutamaan tauhid, baru kesyirikan, ya. 6. Setelah itu apa? Dakwah. Ini bab yang keenam. Nah, apa korelasi dan apa hikmahnya Syekh taruh bab ini di sini? Wallahu a'lam bishawab. Ini dari saya pribadi ya. Saya teringat dengan tertibnya beliau di kitab Fadlul Islam. Di kitab apa? Fadlul Islam. Syekh Muhammad Ibn Wahab punya kitab Fadlul Islam. Ya. Di mana beliau rahimahullah di Fadlul Islam, beliau buka kitab Fadlul Islam itu dengan judul bab sama, bab tentang Fadlul Islam, keutamaan Islam. Ya. Setelah membawakan Fadlul Islam, apa-apa keutamaan Islam, baru setelahnya disebutkan tentang apa itu Islam. Jadi disebutkan dulu keutamaan Islam, baru apa? Penjelasan tentang Islam. Sama seperti di sini. Disebutkan dulu keutamaan tauhid, wajibnya tauhid, gitu ya. Baru kemudian disebutkan apa itu tauhid. Nah, metode tertib seperti ini hanya bisa ditempuh, hanya boleh hanya bagus dilakukan kalau perkara yang mau kita jelaskan itu maklum. Ya, perkara yang kita mau jelaskan itu secara umum apa? Secara umum maklum. Nah, yakni Islam di Fadlul Islam ya, Islam secara umum orang sudah tahu apa itu Islam. Maka untuk memotivasi seseorang untuk memeluknya, didahulukan itu dulu. Karena itu jelas Islam. Islam sudah jelas kebaikannya gitu ya. Apa Islam itu sudah jelas, maka menjelaskan tentang lebih mendetail tentang Islam bisa diundurkan. Yang penting Islam dulu. Maka didahulukan bab tentang apa beliau sebutkan dalil-dalil dari ayat maupun hadis tentang keutamaan Islam untuk memotivasi, mentargib agar memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, baru belajar apa itu Islam lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut apa itu Islam. Iya. Apa itu al-Islam? Baik. Di sini juga sama karena pentingnya tauhid dan jelasnya tauhid tersebut. Dalam artian dalam Al-Qur'an kan jelas ya. Dalam Quran jelas, dalam hadis jelas. Nah, maka didahulukan dengan penjelasan mengenai wajibnya bertauhid sama seperti di sana wajibnya Islam, wajibnya al-Islam. Setelah itu keutamaan tauhid sebagaimana di sana disebutkan keutamaan Islam. Setelah itu baru dijelaskan tentang apa itu tauhid. Agar orang termotivasi. Ya. Ibarat apa ya? Ibarat kalau seorang apa namanya? Ya, ini misalnya sebagai apa namanya kalau orang bilang MLM ya. Ya. Contoh saja pendekatan. Ya, MLM atau usaha-usaha yang menggiurkan lah. Itu kan sebelum dijelaskan ininya disebutkan dulu keuntungan-keuntungannya. Apa tujuannya? Merekrut. Itu dulu pertama. Yang penting gabung dulu. Ya, yang penting apa? Gabung dulu gitu. Oh, kalau kita bisnis ini keuntungannya gini 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 disebutkan semua. Orang yang pertama kali dengar langsung terhipnotis dalam tanda kutip gitu ya. Wah, ini peluang ini. Oke lah, saya daftar, saya gabung. Setelah itu baru dijelaskan. Ini caranya gini, caranya gini, caranya gini, caranya gini. Nah, kan begitu.
Nah, ini metode yang ditempuh oleh beliau seperti itu, yakni lebih apa memotivasi, mentargib untuk masuk ke dalam Islam, untuk masuk kepada tauhid. Oh, agar orang sebelum dapat gambarannya, orang sudah tertarik duluan. Wah, Islam itu ternyata begini ya. Islam itu ternyata begini, ini pahalanya, ini keutamanya, ini. Apa sih Islam? Kan begitu. Nah, setelah dia tanya, oke, saya mau masuk Islam karena ini kayaknya agama, ini dari gambarannya agama luar biasa, keutamanya gini, gini, gini. Oke, saya masuk Islam. Setelah masuk, oke tanya, apa itu Islam? Apa yang harus saya lakukan? Ada jelaskan. Nah, sama seperti di sini. Dijelaskan dulu tentang keutamaan wajibnya tauhid, keutamaan tauhid apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid dengan semua macam keutamaannya dari dunia dan di akhirat. Dijelaskan semuanya atau sebagainya diisyaratkan oleh beliau rahimahullah di matan maksud saya. Ya. Bagi orang-orang yang mendengarkan ini, kemudian disebutkan apa kebalikan dari apa bahayanya meninggalkan tauhid. Ya, meninggalkan tauhid sehingga orang, oh, tauhid ternyata penting sekali. Keutamanya luar biasa. Meninggalkannya bahaya besar. Kehidupan dunia akhirat celaka habis. Oke lah. Setelah mendengarkan semua keutamaan ini, bahayanya lawan dari tauhid. Oke, saya mau bertauhid. Saya mau masuk apa saya mau meninggalkan syirik. Sekarang ajari saya. Ajari saya bagaimana caranya bertauhid yang benar, bagaimana caranya meninggalkan syirik. Nah, datanglah bab ini. Bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Jelas ya? Ini korelasi bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Ini lihat menunjukkan apa? Menunjukkan tarekah beliau rahimahullahu taala, ya. Tarekah beliau rahimahullahu taala, ya, ini menunjukkan kepiawaian beliau, ya. Beliau piawai dalam apa namanya? Dalam dakwah, dalam uslub dakwah, ya. Nah, bahwa langkah yang paling pertama dalam dakwah, ya, bagaimana membuat orang senang dengan Islam, tertarik dengan Islam. Kalau dia orang orang kafir, bagaimana orang senang dengan tauhid, bagaimana agar dia takut kepada syirik dulu. Itu dulu. Supaya ketika sudah muncul ketertarikan, senang, barulah. Nah, ini tauhid itu kayak gini nih, yang kamu idam-idamkan kebaikannya, ini nih tauhid nih. Ya, yang kamu takutkan bahayanya ini nih syirik ini. Kan begitu. Baik. Ini korelasi bab ini dengan bab sebelumnya. Qala rahimahullah. Wa haqiqatu tafsir tauhid al-ilmu wal i'tirafu bi tafarrudir rabb bi jami'i sifatil kamali wa ikhlasil ibadati lah. Kata beliau hakikat dari tafsir tauhid ini berbicara hakikat. Apa itu hakikat? Berarti mahiyah. Berarti tauhid dalam artian umum. Tauhid dalam artian umum. Ya. Makanya beliau sebutkan tauhid apa? Al-ma'rifah wal isbat dan tauhid uluhiyah ibadah. Ya, walaupun seperti yang dijelaskan oleh sebagian oleh syurah, ya, bahwa tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid ibadah dan akan datang. Ya. Kata beliau hakikat tafsir tauhid adalah mengilmui. Al-ilmu yakni mengimani, meyakini, wal i'tiraf dan mengakui. Mengimani dan mengakui Maha Esanya Rabb Subhanahu wa taala, Maha Esanya tafarrudnya Allah, bersendirinya Allah dengan semua sifat-sifat yang sempurna, ya, dan mengesahkan Allah dalam dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hakikat dari tafsir tauhid, ini tauhid tauhid dengan semua jenisnya, dengan semua jenisnya. Kata beliau rahimahullah, wa dzalika yarji'u ila amrain. Kemudian tafsir tauhid ini kembali atau hakikat dari tauhid itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama, nafyul uluhiyati, ya, nafyul uluhiyati kulliha an ghairillah. Menafikan semua apa uluhiyah. Ya, uluhiyah yakni sifat-sifat sembahan. Menafikan ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat apa? Sembahan. Bagaimana bentuknya? Bi'an. Ya, ini baknya litaswir. Taswir untuk mentaswir masalah, menyebutkan surah permasalahan. Bagaimana bentuknya kalau ada yang bertanya bagaimana bentuknya itu menafikan uluhiyah dari selain Allah? Bi'an, ya. Yaitu dengan cara dia meyakini wa ya bi an ya'lama wa ya'taqida an Allah, ya. Nah,
bi ayya'lama wa ya'taqida annahu la yastahiqqul ilahiyya, dalam nuskha ini alla yastahiqqu. Ya labas. Annahu la yastahiqqul ilahiyyatu, la yastahiqqul ilahiyyata wala syai'an minal ubudiyyati ahadun minal khalqi, la nabiyyun mursalun wala malakum muqarrabun wala ghairuhuma. Yaitu seorang meyakini, ya, dan mempercayai, meyakini dan mempercayai. Baik. Di sini ilmu dan i'tiqad ini dua dua hal yang diatofkan. Ya, ini mimbab atful am alal khas. Mimbab atful am alal khas. Karena ilmu itu lebih khusus dari i'tiqad. Ya, i'tiqad itu adalah keyakinan, kan begitu? Keyakinan terhadap sesuatu. I'tiqad. Nah, kalau i'tiqad itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan, maka dikatakan i'tiqad as-sahih. Itulah ilmu. Tapi kalau keyakinan itu tidak sesuai dengan kenyataan, dikatakan i'tiqad fasid. I'tiqad yang fasid, dan itu bukan ilmu. Nah, bi ya'lama wa ya'taqida annahu la yastahiqqul uluhiyata. Ya, dia meyakini dan mengetahui dan meyakini, mempercayai bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk yang berhak dengan sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan, ya. Nah, dan tidak sifat-sifat sembahan dan sifat-sifat peribadatan ubudiyah, ya, sama sekali nggak ada satupun makhluk yang berhak memiliki semua itu. Tidak itu nabi yang diutus dan tidak pula malaikat yang terdekat, apalagi selain keduanya. Hanya Allah Ta'ala yang memiliki apa? Ya, memiliki hak, yang berhak untuk memiliki sifat-sifat ilahiyah wal uluhiyah wal ubudiyah. Lahu da'watul haqq. Allah Ta'ala berfirman, hanya milik Allah Ta'ala ibadah yang hak, ibadah yang benar. Iya. Kalau nabi yang terutus atau malaikat yang didekatkan saja, yang terdekat saja, tidak ada yang berhak memiliki sifat-sifat tersebut, dan memang tidak akan ada yang bisa kalaupun dia mau, nggak ada. Ya. Maka apalagi selain keduanya dari manusia biasa. Ya, wa annahu laisa li ahadin minal khalqi fi dzalika hadzun wala nasib. Dan makhluk tidak ada seorang pun yang punya bahagian, punya syirkah, ya, punya saham, bagian dari sifat-sifat tersebut. Enggak sama sekali. Enggak ada satupun makhluk yang oh dikasihlah kepadanya satu cabang ibadah, dikasih ke dia. Ya, karena dia punya nasib, bagian, ya. Dia punya bagian, dia punya andil di situ. Oke, dikasih gitu. Enggak. Kalau ibadah ini kasih ke ini, ibadah ini kepada Allah, ibadah ini ke fulan. Enggak ada hadzun wala nasib sama sekali. Enggak ada bagian. Ini perkara pertama yang menjelaskan tafsir tauhid. Al-amrus tsani, ini kalau kita lihat perkara kedua, tadi yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Ya, ini menjelaskan sekali lagi bahwa tauhid yang beliau maksudkan di sini adalah tauhid al-uluhiyah saja yang beliau bahas di sini dalam bab ini. Al-amrus tsani isbatul uluhiyah lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Perkara kedua, ya, yang menjelaskan, yang dikatakan bahwa tafsiran tauhid berputar pada dua perkara ini. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat, yaitu isbatul uluhiyah lillahi ta'ala. Menetapkan sifat-sifat sembahan peribadatan itu hanya untuk Allah Ta'ala wahdahu semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Nah, wa tafarrudihi bima'anil uluhiyati kulliha, juga menetapkan bahwa Allah Maha Esa, ya, pada semua makna-makna uluhiyah. Wahia nu'utul kamali kulliha. Dan kalau ada yang bertanya apa itu makna-makna uluhiyah, ya, makna dari sifat. Apa itu sifat-sifat uluhiyah? Kata beliau, ia adalah sifat kesempurnaan seluruhnya.
Ini kalau kita masuk di bab asma sifat, yaitu apa? Dengan metode talazum, iltizam. Apa konsekuensinya Allah yang disembah, Allah yang diibadahi? Apa konsekuensinya? Oh, semua sifat-sifat kesempurnaan. Kalau begitu Allah pencipta. Karena bukan pencipta tidak layak disembah. Karena dia layak disembah, wajib disembah, maka dialah pencipta satu-satunya. Semua ma'ani rububiyah, semua sifat-sifat rububiyah itu merupakan apa? Ya, itu merupakan secara iltizam, ya, dilalatut talazum, mengarah kepada sifat-sifat uluhiyah semuanya. Sebagaimana telah berlalu sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, wala yakfi hadza li'tiqadu wahdahu hatta yuhaqqiqahu al-'abdu bi ikhlasi kalimatid dini lillah. Dan keyakinan ini, keyakinan bahwa hanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat uluhiyah, tidak sekutu baginya, Maha Esa Allah dalam semua ibadah, keyakinan ini belum cukup sampai si hamba mentahqiq tauhidnya dengan cara apa? Mengikhlaskan kalimatid din lillah. Dan ikhlas kandungannya adalah an-nafyu, ya kan? Menafikan, karena ikhlas secara bahasa kan apa? Bermakna membersihkan, memurnikan sesuatu dari kotoran. Maka kalimat ikhlas mengandung an-nafyu. Kata beliau tidak cukup seorang mengisbat saja. Ya, sampai si hamba mentahqiq keyakinannya dengan mengikhlaskan kalimatud-din lillah. Fayaqumu bil islami wal imani wal ihsan wa bi huquqillahi wa huquqi khalqihi qasidan bidzalika wajh Allah qaliban ridwanahu wa thawabah. Kata beliau rahimahullah, maka ya caranya mentahqiq tauhid seperti yang telah berlalu ya, yaitu seorang mengamalkan martabat al-Islam, di mana ini adalah maratib atau martabat untuk al-a'malu zahirah. Dia perbaiki amalan zahirnya. Salat wajibnya, puasa wajibnya, zakat wajibnya, zakatnya, ya, puasanya. Nah, kemudian apa? Haji yang wajib, umrah yang wajib kalau dia mampu. Setelah itu disempurnakan Islamnya dengan apa? Amalan-amalan sunnah. Ya, menjadi ciri wali-wali Allah Ta'ala Islam. Setelah yang wajib diikuti dengan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Dengan itulah dia mentahqiq martabah yang pertama Islam. Setelah itu dia mentahqiq martabat al-iman. Ya. Setelah ya dia perbaiki tawakalnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, diperbaiki semua amal, ya, amalan dan ucapan hatinya. Dan itu perkara yang lebih berat dibandingkan mengatur yang zahir. Memperbaiki batin itu lebih sulit dibandingkan memperbaiki zahir. Ya, semua orang yang pernah mengalami goncangan dalam hidupnya tahu betul susahnya itu mengontrol perkara batin dibandingkan zahir. Mengatur tubuh untuk ruku sujud itu gampang dibandingkan menyuruh hati, memerintahkan hati untuk ikhlas pada setiap amal itu susah sekali. Ya, jelas ya. Innama summiyal qalbu litaqallubihi. Karena semua amalan ini berporos tempatnya di hati. Dan hati itu dinamakan qalbun karena dia taqallub. Gampang berubah-ubah, gampang mutar-mutar, susah gitu. Tangan, kaki, kita itu ya, badan gitu-gitu aja. Nggak bisa saya mutar-mutar begitu, enggak. Makanya lebih mudah mengontrol zahir dibandingkan batin. Itu menunjukkan iman lebih tinggi dibandingkan Islam. Setelah seorang menyelesaikan urusan batinnya, memperbaiki imannya, maka dia pun berpindah kepada ihsan, yaitu gabungan antara Islam dan iman. Ihsan adalah baiknya zahir dan sucinya batin. Itu ihsan. Gabungan antara Islam dan al-iman. Dan ihsan di sini, yang dimaksud ihsan di sini ihsan kepada Allah. Karena itulah jenjang yang tertinggi, bukan ihsan kepada makhluk. Kalau ihsan kepada sama makhluk, dia masuknya di Islam. Masuknya di derajat apa? Islam. Berbuat baik sama orang, ya, berakhlakul karimah. Itu masuknya di Islam itu. Bukan ihsan yang menjadi tingkatan tertinggi dalam Islam, dalam agama kita, itu bukan ihsan yang sifatnya berbuat baik kepada orang, enggak. Walaupun itu bagiannya tentu saja.
Taib. Makanya setelah itu beliau sebutkan, setelah ihsan, yakni ihsan kepada Allah, dia juga menunaikan hak-hak Allah dan hak hamba-hambanya. Hak ciptaan Allah semuanya. Manusianya, jinnya, tumbuh-tumbuhannya, hayawanatnya, aljamadatnya, semua makhluk Allah punya hak dari dirinya. Dia penuhi semua. Qasidan bidzalika wajh Allah. Dia lakukan semua itu guna mengharapkan wajah Allah, mengharap mencari wajah Allah, ya, dan menuntut menginginkan keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah poros tauhid yang sudah kita sebutkan. Inilah kalau bahasanya ulama ruknut tauhid. Dua rukun tauhid. Ada dua. An-nafi wal isbat. Tidak ada tauhid tanpa dua ini. Makanya fokus pada bab ini, pada dua ini. Nafi wal isbat. Nafi isbat. Nafi isbat. Sebagaimana kita sudah sebutkan ketika menjelaskan apa ayat-ayat ini. Dan juga di bab yang pertama sudah kita terangkan. Nafi isbat. Nafi isbat. Jelas ya? Taib. Qala rahimahullah. Selanjutnya, wa ya'lam wa ya'lamu anna min tamami tafsiriha wa tahqiqiha al-bara'atu min ibadati ghairillah. Seorang dia juga harus mengetahui dan meyakini bahwa di antara bentuk kesempurnaan tafsir tauhid dan kesempurnaan tafsir ini, tafsir di sini bermakna apa? Tatbik ataupun apa amalan gitu ya. Di antara bentuk kesempurnaan menafsirkan tauhid yakni mengamalkan tauhid dan mentahkiknya, di antara bentuknya kesempurnaannya adalah al-bara atau min ibadati ghairillah. Berlepas diri dari semua sembahan selain Allah. Nah, dan ini sudah disebutkan pada ucapan Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Mimma kalau maknya mak masdariyah berarti mengingkari perbuatannya. Kalau maknya mak mausulah maka mengingkari yang disembah selain Allah. Kalau dia ridho. Nah, dan mengingkari perbuatan otomatis mengingkari pelaku. Jelas ya? Otomatis mengingkari pelaku. Jadi di paragraf ini Al-Musannif rahimahullah mengisyaratkan kepada ucapan Nabi Ibrahim bahwa di antara kesempurnaan pengamalan tauhid dan mentahqiq tauhid adalah al-bara'atu minasyirki. Berlepas diri dari kesyirikan, dari penyembahan selain Allah. Wa anna ittikhadha andadan wa anna ittikhadha andadin. Iya, apa di situ? Ya. Yuhibbuhum kahubbillah au yuti'uhum ka ta'atillah au ya'malu lahum kama ya'malu lillah yunafi ma'na la ilaha illallah asyaddal munafa. Kata beliau, dan dia juga harus mengetahui, meyakini bahwa mengangkat tandingan-tandingan selain Allah, di mana dia mencintai tandingan tersebut seperti cintanya kepada Allah. Ya, ini mengisyaratkan kepada ayat dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Au yuti'uhum ka ta'atillah, atau dia menaati tandingan-tandingan itu sebagaimana menaati Allah. Ini syarat kepada surat Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini apa? Syirkut ta'ah. Kalau di surah Al-Baqarah tadi syirkul mahabbah. Nah, au ya'malu lahum kama ya'malu lillah, atau dia beribadah, beramal untuk tandingan-tandingan itu sebagaimana dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini semuanya menafikan makna la ilaha illallah dengan sebesar-besarnya penafian. Bertentangan dengan makna la ilaha illallah dengan sebesar-besarnya pertentangan. Baik. Sudah ya? Wa bayyana al-musannifu rahimahullah anna min a'dhami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu Allah. Dan penulis yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan bahwa di antara dalil yang paling jelas menerangkan tentang la ilaha illallah adalah hadis yang disebutkan oleh beliau di matan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan nih,
siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah berhenti sampai situ? Enggak, ada lanjutan syaratnya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Man qala la ilaha illallah itu baru isbat. Baru isbat, belum cukup. Sampai dia menafikan selain Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Maka barulah berlaku haram darahnya dan hartanya untuk diganggu. Tapi hisapnya di sisi Allah Ta'ala. Iya. Di sini penulis rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada kalamnya al-musannif rahimahullah di mana di masail ya di masail. Kata beliau setelah menyebutkan hadis ini kata Syekh Muhammad bin Wahab wa hadza min a'dhami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Nah, atau sama ya beliau kutip dengan sedikit perubahan, kita bacakan kalamnya Syekh As-Sidi saja karena beliau kutip ulang kalamnya Syekh di kalamnya Al-Matin di masail. Ya, kata beliau falam yaj'al mujarradat talaffudhi biha asiman lid-dami wal mal. Nabi SAW tidak menjadikan sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu sudah memberikan keamanan terhadap darah dan harta. Enggak. Artinya apa? Manfaat la ilaha illallah tidak bisa didapat hanya dengan mengucapkannya secara lisan. Ini baru manfaat di dunia ini, apalagi manfaat di akhirat. Enggak mungkin. Manfaat di dunia saja berupa keamanan harta dan nyawa dia tidak bisa dapatkan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, aman semuanya. Enggak. Sekedar mengucapkan belum menjamin nasib mereka di dunia, apalagi di akhirat. Kata beliau bal wala ma'rifatu. Afwan. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdhiha. Bahkan tidak juga memberikan keamanan kepada mereka. Mereka juga tetap tidak bisa mendapatkan manfaat dari la ilaha walaupun mereka mengetahui maknanya disertai melafalkannya. Bukan itu masalahnya. Jadi masalahnya kaum muslimin bukan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Masalahnya juga kaum muslimin bukan karena tidak paham maknanya, walaupun memang banyak juga yang tidak paham maknanya. Tapi bukan di situ inti masalahnya. Biar mengucapkan la ilaha illallah tapi paham maknanya juga tidak ada gunanya. Bal walal iqrar bidzalik. Bahkan walaupun dia meyakini kebenaran la ilaha illallah. Ya. Lihat ada orang ucapkan, ada orang dia ucapkan, dia tahu maknanya, dia akui kebenarannya. Cukup tidak memasukkan dia ke dalam Islam? Ada orang nih, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pahami makna dua kalimat tauhid ini, syahadat ini. Dia akui kebenarannya. Cukup sampai situ? Enggak. Bal wala kaunahu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan dia buktikan dengan perbuatan dia tidak pernah berdoa, beribadah kepada siapapun selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Jelas? Lihat. Dia sudah apa? Melakukan tauhid dengan mulutnya, mengucapkan. Ya, al-iqrar mengakui dengan lisan. Apa lagi? Ya apa? Ma'rifatu ma'naha. Dia sudah beramal dengan hati. Dia pahami maknanya dan dia akui maknanya. Terus diamalkan lewat perbuatan. Dia tidak pernah menyembah siapapun selain Allah. Hanya Allah semata yang dia sembah. Tidak pernah dia sembah selain Allah seumur hidupnya. Bal la ya jelas ya. Semua ini tidak ada manfaatnya. Ini kalau ada orang kayak gini, itu bagi orang yang belum paham. Kalau ada orang kayak gini, soleh sekali. Soleh sekali sudah. Ahlul jannah sudah, penghuni surga sudah. Ya, ada orang mengucapkan la ilaha illallah, paham maknanya, akui kebenarannya, diamalkan dalam bentuk tidak menyembah siapapun selain Allah seumur hidupnya. Baik, ternyata itu belum cukup, belum selamat juga. Bagaimana kalau mau selamat? Kata beliau, bal la yahrumu maluhu wala damuhu hatta yudhifa ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Ya, semua itu tidak menyebabkan harta dan darahnya terlindungi sampai dia menambahkan lagi satu persyaratan. Karena semua yang disebutkan tadi baru isbat. Belum ada nafiunya, iya kan? Semua isbat. Ucapkan isbat. Mengetahui apa maknanya, terjemahannya maknanya isbat. Mengakui kebenarannya isbat.
beribadah hanya kepada Allah semata, isbat. Semua ini walaupun banyak, semuanya masih satu rukun. Rukun isbat, belum ada rukun nafiunya. Kata beliau, semua itu belum cukup sampai dia menambahkan satu poin lagi. Satu syarat lagi, satu rukun lagi. Apa itu? Yaitu kufur. Mengkafiri semua yang disembah selain Allah. Nah, baik. Nah, ini yang seperti ini kalau tidak ada, maka ini apa? Kufur syak. Kufrun apa? Kufur syak. Ini ada orang muslim nih. Kita lihat ini orang mondar-mandir masjid tiap hari, gitu ya. Mondar-mandir masjid lah, pokoknya ibadah dan seterusnya. Tidak pernah menyembah siapapun selain Allah seumur hidupnya. Tidak pernah datang ke dukun-dukun, tidak pernah datang ke ini, tidak pernah datang ke penghuni kubur, minta-minta, tidak pernah sama sekali. Tapi dalam hatinya bercokol keyakinan, saya menyembah Allah. Kalau orang lain mau menyembah selain Allah, silakan. Nah, itu keyakinannya dia itu. Kalau saya sih Allah. Kalau kamu mau menyembah selain Allah, silakan. Saya juga nggak keberatan. Boleh-boleh saja. Tapi kalau saya Allah. Taib, ini syirik. Belum masuk Islam. Walaupun tidak pernah menyembah selain Allah. Secara perbuatan, secara ucapan, tapi dia tidak menafikan sembahan selain Allah. Ini bukan Muslim. Makanya orang yang menyamakan agama Islam dengan agama lain, ini bukan orang Islam. Biar dia apa? Biar dia rajin sholat, ya. Biar dia jadi pengurus masjid, ya. Biar dia haji, biar dia ini. Selama dalam keyakinannya bercokol bahwa ada sembahan lain yang boleh disembah, walaupun saya tidak, saya sih lebih milih Allah. Ya, saya lebih milih Allah, saya menyembah Allah. Kalau yang lain sembah selain Allah, silakan sih, cuman saya lebih ini. Yang lain juga boleh, yang lain juga benar. Silakan, tapi kalau saya tidak mau. Oh enggak, ini kafir musyrik. Orang seperti ini. Ya, kenapa? Tidak ada nafyu. Rukun tauhid bukan cuma isbat. Harus ada nafi. Penafian. Ya. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damu. Lihat ya. Kalau dia ragu-ragu dalam hal mengkafiri sembahan selain Allah, dia ragu-ragu atau tawakuf, sama atau enggak sama? Ah, sama aja. Enggak sama, Ding. Masih ada obrolan tentang apakah Allah sembahan yang berhak satu-satunya? Masih ada obrolan dalam hatinya, apakah ada agama yang benar selain Islam? Gitu ya. Masih ada obrolan itu di hatinya, maka dia belum muslim. Walaupun dia sholat tiap hari. Selama dalam hatinya masih bercokol obrolan, Allah selain Allah boleh disembah tuh enggak? Nah, jelas ya? Boleh enggak? Oke lah, yang lain tidak benar. Agama lain itu, apa namanya, agama lain itu misalnya tidak sebaik Islam, tapi baik juga sih. Gitu ya. Jelas ya? Makanya, ya, kata sebagian ustadz, ya, sebagian guru kami mengatakan, Islam itu agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Ya, Islam itu agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau ada orang masih berpikiran Islam agama paling benar, ini kekafiran keyakinannya. Kalau dia sadar ya. Kenapa kalau dia bilang Islam agama paling benar, berarti yang lain juga benar, ya kan? Ini benar, 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 ini paling benar nih. Nah, enggak, Islam bukan agama paling benar. Islam adalah agama yang benar, yang lainnya enggak benar. Yang lainnya salah, yang lainnya batil. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya, ya. Jadi kalau seorang masih berpikir Islam agama yang paling benar, ini bermasalah. Bermasalah nafiunya. Isbatnya sih sudah bagus, isbatnya sudah bagus. Cuman isbat tidak ada gunanya kalau tidak ada nafiu. Karena rukun tauhid harus ada dua, an-nafi wal isbat. Jelas ya? Fatabayyana bidzalika annahu la budda min i'tiqadi wujubi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Maka berdasarkan penjelasan ini, nampak jelas bahwa selain orang mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, meyakini kebenarannya, mengamalkan lewat perbuatan bahwa dia menyembah hanya kepada Allah, harus disertai dengan keyakinan wajibnya menyembah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lihat, keyakinan bukan dengan perbuatan ya. Kalau perbuatan dia tadi sudah benar, dia tidak pernah menyembah selain Allah, perbuatannya. Tidak pernah menyembah selain Allah, perbuatannya, tapi hatinya masih bermasalah. Makanya menyembah Allah
dan tidak menyembah selainnya, tidak cukup dengan perbuatan dan mulut, harus dengan apa? Harus dengan hati, yakni meyakini hanya Allah yang boleh disembah dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Wa minal iqrari bidzalika i'tiqadan wa nutqan. Ya, dan juga harus apa? Harus mengakui hal tersebut, ya, yakni mengakui bahwa Allah sembahan satu-satunya dan semua sembahan selain Allah itu batil. Dia harus meyakini dengan apa, mengikrar, mengakui dengan keyakinan dan juga dengan ucapan. Wala budda minal qiyami bi ubudiyatillahi wahdahu ta'atan lillahi wa qiyada. Dan harus juga disertai dengan melaksanakan ibadah kepada Allah semata, taat kepadanya, tunduk kepadanya. Wala budda minal bara'ati mimma yunafi dzalika aqdan wa qawlan wa fi'lan. Dan juga apa? Harus disertai dengan apa? Menjauh dari semua yang menafikan tauhid, ya, baik berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Wala yatimmu dzalika illa bimahabbati al-qaimina bi tauhidillah. Taib, ini nanti kita lanjutkan karena ini terkait dengan masalah al-wala wal bara. Labas. Ini terkait dengan ucapan Nabi Ibrahim juga ya. Innani bara'um mimma ta'budun. Taib. Jadi khulasah di sini, kalau begitu kalau ada yang bertanya, apa tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah? Ya, tafsirnya di paragraf terakhir, paragraf tadi itu. Ya, fatabayyana bidzalika annahu la budda. Mulai dari situ sampai terakhir paragraf itu. Inilah inti jawaban dari pertanyaan dalam tanda kutip yang diajukan di judul bab. Apa tafsir tauhid? Apa tafsir la ilallah? Tafsirnya adalah meyakini dengan hati akan wajibnya menyembah kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Yakini dengan hati. Satu. Kemudian apa? Akui dengan hati dan lisan bahwa hanya Allah, tidak selain Allah. Setelah itu apa? Buktikan dengan perbuatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tunduk kepadanya. Serta mengingkari bara dari semua sembahan selain Allah. Ucapan, keyakinan, perbuatan. Intinya kembali kepada dua hal. Yang pertama, an-nafyu wal isbat. Maka seorang talib tulabul ilm, kapan saja dia berbicara tentang tauhid, hati-hati tidak membahas dua ini. Nafyu isbat, semuanya, mau rububiyah, mau uluhiyah, mau sifat, harus selalu dua ini yang dibahas. Nafyu isbat. Karena nafyu tanpa isbat ini mulhid, tidak menyembah apapun. Dan isbat tanpa nafyu ini musyrik. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam Al-Masail. Taib. Naktabi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.